memimpin doa? Siapkan teman-teman kalian. Siapkan berdoa. Bukan kepala berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidnillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah memudahkan langkah kita untuk mencari ilmu thalabul ilmi. Allahumma Amin. sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Lastri akan mengabsen kalian terlebih dahulu, ya. Ada 26 siswa. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil. Alhamdulillah semua masuk ya. Berarti semua diberikan kesehatan bisa melaksanakan tugas hari ini dengan baik. Alhamdulillah. Anak-anakku yang berbahagia, pada minggu kemarin, ya, Bu Lastri sudah menyampaikan materi tentang toharoh, tetapi pada materi alat-alat yang bisa digunakan untuk toharoh. Masih ingat? Masih. Sekarang coba, toharoh itu apa? Bersuci. Oke. Lengkapnya? Iya, mensucikan diri dari hadas dan najis, baik dari badan, pakaian, dan tempat. Itu adalah pengertian toharoh. Kemudian, alat yang bisa digunakan untuk bersuci itu apa saja, Cak? Satu, air. Yang kedua, debu. Tiga, batu. Ada lagi? Pakai tisu, ya kan? Jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Di saat ada air, maka kita menggunakan air. Di saat kita kesusahan air, maka kita bisa
wudhu itu ada? Satu? Kemudian ada rukun itu apa toh, Cak? Iya, hal-hal yang wajib ada, tidak boleh ditinggalkan. Jika rukun tersebut itu tertinggal, maka wudhu kita tidak sah. Kemudian ada sunnah wudhu, yang mana sunnah wudhu itu boleh dikerjakan dan boleh iya betul. Jadi seandainya sunnah wudhu itu tertinggal, maka wudhu kita tetap sah asalkan rukunnya itu terpenuhi. Kan? Dalam kondisi tertentu mungkin kita harus meninggalkan sunnahnya wudhu, tapi tetap sah asalkan rukun wudhu itu terpenuhi. Tuh, kalian amati coba. Di sini ada gambar wudhu. Kalian amati semuanya. Siapa yang siap hari wudhu? Nah, semua. Karena setiap bila mau sholat wajib untuk melaksanakan wudhu, membersihkan diri dari hadas dan najis. Itu wajib. Lewat mau sholat kok tidak punya wudhu, berarti sholat kita tidak sah. Betul. Sudah diamati? Sudah. Nah, sesudah kita mengamati, maka Bu Lasri punya tugas bukannya. Tugasnya kita bagi 5 kelompok. Ada 31 siswa di sini ya. Berarti ada yang jumlahnya nanti satu kelompok ada yang 5, ada yang 6. Ya. Nah, tugas kelompok itu apa? Nanti menjawab pertanyaan yang sudah Bu Lasri ini. Satu kelompok tugasnya ada. Tata caranya yang pertama, diskusikan dengan kelompok masing-masing, kreasikan jawaban kalian dalam kertas sebagus mungkin. Ibaratkan jawaban kalian adalah dagangan kalian yang akan diperjualbelikan. Paham? Oke. Langkah yang kedua, nanti masing-masing kelompok ada perwakilan untuk berbelanja materi ke kelompok yang lain. Paham? Oke. Langkah yang ketiga, tugas yang belanja adalah mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Paham? Oke. Yang keempat, tugas penjaga stand adalah menjual materinya tersebut. Jadi menjelaskan kepada yang belanja tadi apa sih jawaban kalian tentang pertanyaan tadi. Paham? Oke. Kalau sudah berbelanjanya selesai, kalian kembali pada kelompok kalian, diskusikan hasil belanja kalian secara lengkap. Nanti tunjuk salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan. Paham? Oke, siap. Silakan dibentuk kelompok sesuai dengan pembagian masing-masing. Silakan. Cepet-cepetan, siapa yang
Jadi toharo atau bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharo. Istilah toharo artinya membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi nggak ngawur asal aja gitu. Terus cara-cara toharo ada 3. Yang pertama berwudu, yang kedua tayamum, dan yang ketiga terakhir mandi wajib atau jinabah yang biasanya dilakukan wanita setelah haid atau Namun di sini kita akan membahas tentang wudu. Yang pertama ada seperti soal ini ya, disebutkan rukun wudu. Jadi rukun wudu itu ada niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan harus dilaksanakan dengan tertib. Rukunnya itu ada 6. Terus yang keempat sebutkan sunah wudu. Sunah wudu itu ada banyak sekali, tapi di sini kelompok kami suka menulis 11, cuma nulis 11. Yang pertama membaca basmalah saat wudu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi membasuh tangannya itu 2 kali. Yang pertama sampai pergelangan tangan tok 3 kali. Yang kedua sampai siku. Jadi oke. Terus kumur pakai air. Lebih air ke hidung. Lalu lagi. Terus kelima mengusap seluruh kepala. Bagian kepala. Yang keenam mengusap kedua jari telinga. Membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Jadi membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangan sampai sikunya 3 kali, mengusap sebagian kepalanya 3 kali, terus membasuh kakinya 3 kali sampai sunah. Terus menyilang-nyilangkan anak jari itu juga tangan dari. Kalau tangan itu seperti ini, jadi pas kita hilang-hilangkan gini. Kalau kaki Oke. Ya, ada Bu. Terima kasih. Kita beri aplaus yang berapa lagi? 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 4. Ayo silakan maju salah satu orang perwakilannya untuk presiden depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjali Ibe, kebetulan dari kelompok 4 dengan sertifikat hasil jual beli makan. Apa yang dimaksud dengan toharo? Toharo atau bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharo. Secara istilah berarti membersihkan. Secara istilah berarti membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda lain dengan cara yang dilakukan oleh syariat. Keutamaan atau belok itu ada wudu, tayamum, dan membaca pada syariat. Untuk wudu ada niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap bagian kepala, membasuh kedua bagian kaki, dan untuk jalan itu ada terus ada lagi? Ya, masih ada dulu tentang toharo. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Inna Allaha yuhibbu al-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Oke, kita beri aplaus yang semua kompak. Kompak 5.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tidak. Itu dan saya berbicara. Kenapa nama saya adalah Alia Wasmina Nabila? Saya adalah perwakilan dari kelompok 5. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti yaitu toharoh. Secara istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menggunakan cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah sebutkan tata cara toharoh. Tata cara toharoh adalah yang pertama berwudu, tayamum, yang ketiga mandi wajib atau junubah, yang ketiga sebutkan rukun wudu. Yang pertama adalah dengan membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir adalah berwudu. Lalu pertanyaan keempat adalah sebutkan sunnah wudu. Sunnah yang pertama adalah kita disunahkan untuk membaca basmalah saat memulai wudu. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai ke belahan tangan. Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Keempat menghirup air dari wudu, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua daun telinga, membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Lalu menyilang anak jari, kedua tangan dan kaki. Mendahulukan anggota kaki untuk menyembunyi. Lalu wudu dilakukan tanpa bantuan orang lain. Dan yang terakhir adalah doa. Pertanyaan yang kelima adalah tuliskan dalil tentang toharoh. Dalil tentang toharoh terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Lalu yang selanjutnya adalah terdapat pada hadis riwayat Muslim yaitu la yuqbalu sholata bighairi tahur, yang artinya Allah tidak akan menerima salat yang tidak bersuci. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Wasmina dari kelompok 1. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh atau bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Secara istilah, berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang sesuai oleh syariat Islam. Soal yang kedua, sebutkan tata cara toharoh. Tata cara toharoh yaitu berwudu, tayamum, mandi wajib atau junubah. Soal yang ketiga, sebutkan rukun wudu. Yang pertama niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, yang terakhir tasbih. Kemudian soal yang keempat, sebutkan sunnah wudu. Sunnah wudu yang pertama adalah membaca basmalah saat memulai wudu. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan kaki. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat menghirup air ke hidung. Yang kelima mengusap seluruh kepala. Yang keenam mengusap kedua daun telinga. Yang ketujuh membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Yang kedelapan menyelam anak jari kedua tangan dan kaki. Yang ke-9 mendahulukan anggota kanan kemudian yang ini. Yang ke-10 dilakukan tanpa bantuan orang lain. Yang ke-11 doa. Soal yang kelima, tuliskan dalil tentang toharoh. Dalil tentang toharoh terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juali Farid, perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini akan membacakan hasil dari hasil dari kerja kelompok kami. Berikut ada 5 soal yang akan kami jawab. Di antaranya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh atau bersuci artinya membersihkan diri, pakaian, tempat dari najis dan hadas. Selanjutnya, sebutkan tata cara toharoh. Tata cara toharoh ada 3. Yang pertama, tayamum, yang kedua berwudu, yang ketiga mandi wajib atau junubah. Sebutkan rukun-rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama membaca niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir kaki. Yang nomor 4, sebutkan rukun. Sebutkan sunah wudu. Sunah wudu ada 11. Di antaranya membaca basmalah saat mulai wudu, membasuh kedua telapak kaki sampai membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali, mengusap kepala sebanyak 3 kali, mengusap daun telinga sebanyak 3 kali, menyilang jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota kanan kemudian yang kiri. Wudu dilakukan tanpa bantuan orang lain, dan yang terakhir doa. Dan yang terakhir, tuliskan dalil tentang toharoh. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, la yuqbalu Allahi sholata bi ghairi tahur. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Ya, itulah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bagaimana kerja kalian bersama dengan kelompok? Sudah mendapatkan hasil dilihat dari presentasi kalian, ya kan? Nah, intinya di sini materi yang kita bahas tadi adalah tentang toharoh, ya. Lebih mendalam lagi kepada tentang wudu, ya kan? Bahwa wudu itu ada sunnahnya, ada rukunnya, ya kan, Cak? Ya. Kemudian juga tentang dalil-dalil tentang toharoh, ya kan? Dari sini ada yang masih belum paham atau dipertanyakan? Nah, untuk pertemuan materi wudu kita cukupi sekian. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang masalah sholat fardu 5 waktu. Ya, sholat fardu 5 waktu. Silakan di rumah nanti dibaca bukunya. Kalian setiap hari buka HP. Jangan hanya buat main game saja, browsing materi tentang sholat fardu 5 waktu. Jadi gunakan secara cerdas HP yang kalian punya. Oke? Cukup sekian pertemuan kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah meridhoi memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.